Golok Ciomas Banten, senjata paling berbahaya dan mematikan. Sebuah senjata atau pusaka sudah menjadi salah satu ciri dari sebuah daerah di Indonesia. Hampir semua daerah memiliki senjata khas yang menjadi kebanggaan masyarakat sejak dari dulu sampai sekarang. Tidak terkecuali bagi daerah Banten, yang sama-sama kita ketahui Banten adalah daerah yang terkenal akan pendekar atau jawara dan ilmu-ilmu kesaktiannya. Dengan demikian sudah pasti Banten memiliki senjata atau pusaka yang menjadi ciri khas wilayahnya. Salah satunya yaitu golok. Golok merupakan salah satu senjata khas dari Banten dan sudah melekat dengan budaya yang ada di masyarakat. Di daerah Banten pada zaman dulu hampir semua laki-laki dewasa harus memiliki sebuah golok. Menurut cerita, selain diperlukan untuk berkebun, golok pun menjadi sebuah identitas seorang jawara. Selain golok untuk keperluan sehari-hari, para laki-laki Banten pada zaman dulu sudah pasti memiliki golok andalan atau golok pusaka. Budaya itu mungkin masih ada sampai sekarang. Tak heran jika kita menemukan orang Banten yang selalu memiliki golok meskipun sedang berada di perantauan. Golok Banten yang sangat terkenal akan keistimewaan dan ketajamannya ialah golok Ciomas. Golok Ciomas sudah digunakan oleh masyarakat Banten sejak zaman Kesultanan dan berlanjut hingga masa penjajahan. Peninggalan leluhur paling tua dari sejarah golok Ciomas adalah sebuah palu godam yang bernama Godam Ki Cengkuk atau terkenal dengan istilah Sidenok, dan juga golok yang bernama Sirbo. Kedua benda tersebut menjadi benda keramat yang hanya dapat dilihat oleh masyarakat umum 1 tahun sekali pada bulan Mulud atau bulan Robiul Awal. Hal yang membuat menarik dari golok Ciomas adalah kekuatan magis yang diyakini oleh masyarakat bisa melumpuhkan musuh dengan sangat cepat. Serta apabila terkena sayatan dari golok tersebut, bekas luka akan sulit untuk disembuhkan dan juga meninggalkan bekas luka yang sangat dalam. Golok Ciomas jika dilihat dari penampilan fisiknya memiliki 3 garis atau urat dengan warna hitam kemerahan. Serat yang berwarna hitam kemerahan ini menjadikan golok Ciomas terlihat seperti berkarat dan tumpul. Di sini letak keistimewaan golok Ciomas. Meskipun secara fisik terlihat berkarat dan tumpul, namun sebenarnya golok Ciomas memiliki ketajaman yang luar biasa. Dengan memiliki racun alami pada besi inti golok, racun yang terkandung pada golok Ciomas sangat berbahaya jika terkena bagian tubuh. Maka dari itu golok Ciomas dijadikan benda pusaka oleh para pemiliknya. Bahkan disebutkan golok Ciomas menjadi golok paling berbahaya di dunia dikarenakan racun yang sangat mematikan yang terkandung di dalamnya, disertai dengan energi mistis yang sangat kuat. Tolak ukur ketajaman golok Ciomas ini tidak seperti golok-golok lainnya, karena golok Ciomas memiliki daya magis yang sangat kuat yang menjadikan golok Ciomas sangat istimewa. Saking tajam dan berbahayanya, golok ini tidak boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memotong dan menebang tanaman, memotong hewan, atau keperluan dapur. Sebab diyakini racun dalam golok akan menyebar dan akan menyebabkan kematian. Bahkan kekuatan mistisnya diyakini dapat menyengsarakan keluarga yang menyalahgunakan golok ini. Maka akan jarang sekali kita bisa melihat golok Ciomas ini digunakan dan keluar dari sangkarnya. Menurut falsafah Jawara Banten, golok hanya akan digunakan ketika keadaan benar-benar genting atau dalam keadaan perang. Golok Ciomas mempunyai syarat ritual setiap tahunnya. Dengan tradisi pencucian golok Ciomas dilaksanakan pada tanggal 12 Mulud guna untuk merawat dan mengisi daya kekuatan golok tersebut. Tradisi ini menjadi acara rutin yang dilaksanakan 1 tahun sekali dengan dihadiri oleh seluruh pemilik golok di berbagai daerah. Para pemilik golok berkumpul di Gunung Karang, Banten. Seluruh golok dikumpulkan dan secara bergiliran dicuci dengan air yang sudah dicampur kembang 7 rupa dan ditempa oleh palu pandai pertama yang diberi nama Sidenok.
Golok Ciomas bisa dijadikan ajang adu kesaktian jawara Banten, khususnya adu ilmu kebal seperti dalam pertunjukan debus dalam atraksi memotong lidah, tangan, kaki, atau membacok anggota tubuh. Banyak yang mencoba menggunakan golok ini sebagai tolak ukur kesaktian yang dimiliki. Jika golok Ciomas ini tidak mempan di tubuh orang tersebut, hampir bisa dipastikan kekebalan serupa akan terjadi seandainya dihantam dengan golok jenis lainnya. Dan juga ilmu kebal yang dimiliki sudah mencapai tingkatan yang sangat sakti. Daya tarik golok Ciomas ini sudah pasti membuat para pecinta benda pusaka ingin memilikinya. Golok Ciomas bisa didapatkan dan dibeli oleh siapa saja, namun yang jelas akan ada syarat dan perjanjian agar golok Ciomas ini tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif, bahkan untuk melakukan kejahatan. Jika syarat itu dilanggar, maka si pemilik akan kualat. Ia bahkan keluarganya akan mendapatkan masalah berupa gaib maupun nyata. Golok Ciomas yang sekarang ada dan beredar di masyarakat tentu saja itu golok buatan baru dan bukan golok Ciomas asli yang dibuat pada masa Kesultanan Banten. Menurut berbagai cerita, golok Ciomas yang benar-benar asli masih tersimpan rapi dan dipegang oleh salah satu keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten.